Halo semua, selamat datang di VF Tech Geek. Pada video kali ini gue akan melakukan gaming test Poco M3, di mana gue akan memainkan 5 game, yaitu Mobile Legends, Wild Rift, PUBG Mobile, COD Mobile, dan Genshin Impact. Pada gaming test ini juga gue akan memberikan waktu masing-masing game selama 30 menit untuk dimainkan. Dan gue akan menggunakan Poco X3 NFC gue sebagai stopwatch untuk melihat bagaimana performa Poco M3 ini setelah dipakai bermain selama 30 menit di masing-masing game. Nanti akan kita lihat juga apakah Poco M3 ini memberikan performance yang baik selama 30 menit atau mungkin sudah mengalami lag atau freeze pada saat bermain. Selain itu juga kita akan melihat battery performance dari Poco M3. Apakah dengan baterai sebesar 6000 mAh ini dia bisa memberikan waktu bermain yang lebih lama? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai dari game pertama ya. Oke, untuk game pertama yang akan gue mainin adalah Mobile Legends ya. Untuk kondisi baterainya sekarang ada di 81% ya, kelihatan nggak? Oke, di 81% baterainya ya. Oke, gue mulai aja kali ya. Ini baru 2,5 menit ya, dan Poco M3 nya udah mulai anget di bagian atas ini. Ya, semoga nggak makin parah sih ya kondisinya. Oke, sebelum mulai kita lihat settingan ya. Nah, masih di high frame rate aktif. Oke, kita lanjut ya. Sorry tadi rekamannya sempat keputus. Ini gue lanjutin lagi ya. Ya udah hampir 30 menit ya. Dan performa gamesnya juga lancar-lancar aja, nggak ada nge-lag. Dan sekarang baterainya di 72%, turun 9%, cuman main game 28 menit, lumayan ya. Oke, setelah Mobile Legends kita main League of Legends Wild Rift ya. Mana nih? Sebentar. Oke, ini dia. Oke, kita play ya. Oke, kita udahin di 22 menit karena pasti kalau tambah satu match akan lebih. Dan sekarang baterainya ada di 65% ya. Ya, turun 7% dari yang sebelumnya, yaitu 72%. Oke, kemudian kita akan lanjut ke game selanjutnya ya, yaitu PUBG Mobile.
Oke, Wild Rift udah, kita lanjut ke ya PUBG Mobile. Baterainya 65% ya. Oke, kita start ya. Oke, udah 26 menit dan sekarang baterainya di 59%, turun 6% doang. Dan selama di in-game-nya PUBG Mobile lancar ya mainnya ya. Oke, akan kita lanjutkan di game selanjutnya. Oke, sekarang kita coba COD Mobile. Kondisi baterai 53% ya. Oke, kita mulai ya. Oke, kita udah mainin Call of Duty Mobile selama 30 menit dan baterainya sekarang 44% ya. Untuk in-game-nya tadi cukup lancar, nggak ada lag sama sekali. Grafisnya juga di setting di high tadi ya, mungkin apa ke fast forward nggak kelihatan kali. Ya intinya itu enak dipakai mainnya, lancar, touch samplingnya juga ya lumayan lah, nggak ada delay dari kita ngeklik segala macam, nggak ada delay, nggak terasa sih delaynya. Cuman kurangnya ya dia nggak ada gyroscope untuk aimingnya, jadi agak susah. Oke, kita lanjut ke game selanjutnya ya. Oke, Call of Duty Mobile-nya udah. Sekarang kita lanjut ke Genshin Impact ya. Ini game yang terakhir di video ini, di gaming test Poco M3 ini. Dan sekarang baterainya ada di 44% ya. Oke, ada di 44% dan ya biar nggak terlalu lama kita start aja ya.
Oke, kita cek FPS-nya dulu ya. Ada di 25 sampai 30-an sih. Ya masih playable lah, lumayan. Oke, kita udah main Genshin Impact 33 menit ya. Dan tadi lumayan lancar, nggak terlalu terasa drop frame rate-nya. Dan sekarang baterainya ada di 35%. Oke, jadi kesimpulan dari gaming test Poco M3 ini adalah dia itu HP yang keren banget ya. Dia bisa melibas Genshin Impact, PUBG Mobile, dan Call of Duty Mobile. Walaupun untuk di PUBG Mobile dan Call of Duty Mobile-nya dia nggak ada gyro aim ya, karena memang nggak ada gyroscope-nya. Cuman untuk di in-game-nya nggak ada drop frame rate sama sekali. Dan itu sangat asik banget dimainin. Selain itu juga untuk Genshin Impact-nya, dia frame rate-nya ada di sekitaran 25-30 fps dengan settingan grafik paling rendah. Ya menurut gue sih masih oke lah kalau emang buat kalian yang bener-bener pengen nyobain main Genshin Impact, itu oke banget HP ini. Dan untuk battery performance-nya, ya bisa gue bilang sebenarnya biasa aja sih ya. Kita ajak main 2 jam, baterai dari 85% turun sampai 35%. Ya, 50% untuk main game selama 2 jam. Kalau menurut kalian gimana? Worth it gak nih? Karena menurut gue cukup worth it ya. Tadi setelah main game, gue charge dia menggunakan charger bawaannya. Dan dari 35% sampai 100% lagi itu kurang lebih memakan waktu ya 1 jam lah. Ini gue nggak terlalu ngeliatin terus ya, maksudnya apakah dia 1 jam atau mungkin 1 jam kurang. Cuman setelah 1 jam dia udah full. Jadi masih oke sih. Setelah kalian main, abis itu kalian tinggal charge selama 1 jam dan full lagi, nggak apa-apa sih menurut gue. Oke, gimana menurut kalian? Apakah Poco M3 ini worth it dibilang sebagai entry level killer? Coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar. Kemudian jangan lupa untuk like video ini kalau menurut kalian video ini keren atau mungkin membantu dan memberikan informasi buat kalian. Selain itu, share juga video ini ke teman-teman kalian yang mungkin pengen beli Poco M3 nanti ya di flash sale tanggal 9 nanti pada saat flash sale di mi.com-nya ya atau di Mi Store-nya langsung, karena akan lebih worth it lagi sih ketimbang kalian beli dengan harga yang lebih mahal. Dan jangan lupa subscribe ke channel ini karena next videonya gue akan memberikan review seminggu bersama Poco M3 ini. Jadi gue undur pamit diri dan geek out.